Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Masih di GBIN Sampel, yang pasti di rumah saja, stay at home. Bersama saya, Serevina Silaen, salah seorang pelayan Tuhan yang berada di gereja GBIN Sampel, Jakarta Timur. Kali ini saya ingin membagikan renungan firman Tuhan untuk hari ini, yang boleh kita ambil, kita pelajari sama-sama dari kitab 1 Petrus 2 ayat 1 sampai dengan 10. Yang akan saya bacakan nanti di ayat 9 dan 10-nya. Judul perikopnya adalah Yesus Kristus Batu Penjuru. Saya bacakan di ayat 9 dan 10 ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Haleluya. Judul renungan kita pada hari ini, saya berikan judul Hidup Sesuai dengan Panggilan Tuhan, di mana saya tertarik untuk membacakan di ayat 9-nya tadi dan 10 dari 2 Petrus 1 ayat 1 sampai dengan 10. Saudara-saudari yang terkasih, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, keberadaan orang-orang percaya, keberadaan orang-orang benar bukanlah suatu kebetulan atau tanpa sebuah tujuan, di mana Tuhan menempatkan kita di bumi dengan maksud dan tujuan yang sangat mulia. Karena kita adalah umat pilihan, bangsa yang terpilih, bangsa yang kudus. Di ayat 9 dikatakan tadi, imamat yang rajani. Dan saya yakin betul di antara kita umat pilihan, anak-anak Tuhan, anak-anak yang percaya, khususnya umat Kristiani, Nasrani yang percaya, yang diubahkan oleh Tuhan, dari kita masing-masing mempunyai panggilan yang berbeda-beda. Dan di sini ada beberapa poin yang bisa saya bagikan dan saya catat menurut catatan saya. Karena hidup sebagai orang percaya dan bahkan orang yang tahu, bahkan menjalani, bahkan mungkin tahu kebenaran firman Tuhan, banyak yang masih belum komitmen untuk sungguh-sungguh menjalani hidup sebagai anak Tuhan. Dan kita juga tidak boleh asal-asalan untuk menjalani sebagai umat pilihan Tuhan, untuk asal-asalan menjalani apa yang Tuhan mau dalam setiap panggilan kita. Justru itu Tuhan mengingatkan kita lagi di 1 Petrus 2 ayat 1 sampai dengan 10 ini. Salah satunya adalah sungguh-sungguh sesuai apa yang Tuhan mau, seturut kehendak yang Tuhan mau yang kita lakukan. Karena Yesus Kristus dikatakan di sini adalah judul perikopnya adalah Dia batu penjuru kita. Dia yang mengarahkan kita. Dia yang meminta dengan perintahnya untuk kita supaya sungguh-sungguh mengikuti panggilan yang Tuhan mau. Ada beberapa poin yang saya catat di sini. Beberapa hal yang boleh kita sama-sama pelajari. Kalau kita adalah umat pilihan Allah, itu imamat yang rajani, bangsa yang terpilih, yang saya catat salah satunya di sini saya ambil di 9b-nya. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Di mana dulu kita hidup, mungkin tinggal dalam kegelapan. Dan Tuhan membawa kita untuk hidup di dalam terang. Dan maksudnya adalah kita orang-orang yang berhak. Di saat kita hidup di dalam terang, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, orang yang harus menjalankan hidup dalam terang, sungguh-sungguh untuk kita benar-benar mengikuti apa yang Tuhan mau sesuai panggilan kita. Kalau dari Roma 6 ayat 17 sampai dengan 18, saya diingatkan di mana kita yang dahulu adalah hamba dosa, menjadi hamba kebenaran, yang dimerdekakan oleh hamba Allah, hamba kebenaran, yaitu oleh firman itu sendiri, oleh Yesus itu sendiri. Dan dikatakan di sini juga di Roma 8 ayat 17, status kita yang dulu bukan anak Allah diangkat menjadi anak Allah, dan kita adalah ahli warisnya Allah. Justru itu kita diangkat oleh Yesus, Tuhan itu sendiri, imamat yang rajani, bangsa yang terpilih dan
bangsa yang kudus. Dan yang pasti semua karena peranan daripada pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib untuk menebus dan memerdekakan kita untuk menjadi pribadi yang luar biasa di mata Tuhan. Poin yang pertama, di mana saya mencatat hidup kita sungguh-sungguh karena kita sudah bukan lagi tinggal bahkan hidup di dalam kegelapan. Kita adalah hamba kebenaran, hamba Allah. Itu poin yang pertama. Karena kita adalah umat pilihan Allah. Yang kedua, saya catat di sini adalah hidup yang berpadanan dengan panggilan kita. Yang dikatakan di Efesus 4 ayat 1. Kepada jemaat di Efesus, Rasul Paulus mengingatkan supaya kita hidup berpadanan. Yang dipanggil berpadanan dengan panggilan Tuhan. Dengan kata lain, kita mengikuti apa yang Tuhan mau dimanapun kita diutus atau mungkin dipercayakan melayani dalam panggilan kita, dan tidak mengikuti memuaskan daging kita, hawa nafsu kita, tidak mengikuti arus dunia. Karena saya percaya jika kita berpadanan dengan panggilan Tuhan, Tuhan meminta kita untuk menjalaninya dengan pimpinan tuntunan daripada kuasa Tuhan Yesus itu sendiri, firman itu sendiri yang mengarahkan kita hidup menurut jalan-jalan Tuhan. Karena di Galatia 5 ayat 24 dikatakan, saya bacakan ya. Galatia 5 ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi Tuhan meminta kita jika kita berpadanan dengan panggilan kita, jelas kita harus membayar harganya, memikul salib kita, yaitu daging kita sendiri dan hawa nafsu bahkan keinginan kita. Sulit kalau kita tidak berjalan bersama tuntunan pimpinan daripada kuasa Roh Kudus. Tapi saya percaya, kita semua percaya anak Tuhan yang diberkati, kalau kita berjalan dengan pimpinan tuntunan kuasa Roh Kudus dengan firman Tuhan itu sendiri, kita mau belajar bagaimana mengikuti panggilan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya percaya kita dimerdekakan menjadi imamat bangsa yang dipilih Tuhan sesuai dengan firman Tuhan dikatakan. Dan bisa dikatakan hidup yang berpadanan di dalam panggilan Tuhan itu bukan hanya sebagai seorang pelayan di gereja kita, bukan hanya sebagai penginjilkah kita atau pengkhotbahkah kita, tapi di mana sesuai dengan panggilan kita masing-masing yang berbeda-beda. Apakah engkau karyawankah, seorang pimpinan dalam perusahaanmu kah, atau apakah engkau seorang kontraktorkah, proyekkah? Tuhan di sini kita meminta dengan sungguh-sungguh, apapun itu panggilanmu, lakukan segala sesuatu itu untuk Tuhan dan lakukan dengan berpadanan dengan apa yang Tuhan berikan sebagai anak-anak terang. Bukan lagi yang tinggal hidup di dalam gelap, yang berarti kita menyalibkan daging kita dan kita di sini hidup menurut jalan-jalan Tuhan, cara-caranya Tuhan dalam pelayananmu, tugasmu, panggilanmu, pekerjaanmu, rumah tanggamu, bahkan mungkin gerejamu, persekutuan doamu, ministrimu kah, dimanapun Tuhan utus, percayakan dengan sungguh-sungguh hidup harus berpadanan dengan panggilan kita. Karena kita adalah anak-anak terang, karena kita adalah hamba kebenaran yang sudah dimerdekakan oleh Yesus Kristus itu sendiri. Yang ketiga adalah hidup yang sesuai. Panggilan Tuhan adalah hidup yang seturut kehendak dan rencana Tuhan. Dengan kata lain, kita harus memiliki kehidupan yang berbeda. Seperti yang tadi saya bilang yang kedua, dengan cara-cara dunia. Yang pasti hidup yang dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Dan dengan roh yang menyala-nyala dalam melayani, bahkan melakukan tugas pekerjaan kita untuk Tuhan. Dimanapun Tuhan Yesus boleh tempatkan dan percayakan, apapun itu, profesimu, panggilanmu, yang sehari-hari kita lakukan, saudaraku. Bukan hanya di gereja, bukan hanya ini bukan hanya khusus orang pekerja atau pelayan gereja, tapi untuk kita semua anak Tuhan, yang boleh dipercayakan, yang boleh dipilih Tuhan, imamat rajaninya Tuhan, anak-anak yang kudus yang Tuhan pilih. Lakukan dengan roh yang menyala-nyala, yang dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan.
apapun dalam panggilanmu. Dan di sini juga Tuhan meminta kita, selagi ada kesempatan, marilah kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apapun itu. Kita boleh melayani Tuhan, kita boleh memberitakan kabar sukacita dalam pekerjaan kita, dalam pergaulan kita, dalam pertemanan kita, saudara kita, dimanapun Tuhan boleh percayakan, dimanapun Tuhan boleh utus. Dan setialah dalam sekecil apapun itu, dalam pelayanan tugas panggilanmu. Karena Tuhan juga meminta kita, jika kita setia dalam perkara-perkara yang kecil, tanpa bersungut-sungut dan dalam kebenaran, Tuhan juga akan memberikan perkara-perkara yang besar. Seperti pada Lukas 16 ayat 10, saya bacakan lagi. Lukas 16 ayat 10 mengatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Seperti ini saudaraku, mungkin kita sudah lama tidak bersua langsung dalam tempat pelayanan kita, ministry kita, gereja kita. Tapi Tuhan boleh izinkan melalui media sosial, internet, YouTube, atau live streaming. Yang di sini Tuhan bilang jika kita tetap setia. Setia dalam arti kata pekabaran Injil itu bisa Tuhan pakai cara apapun. Jika kita setia mau mendengarkan, setia mau belajar menjadi pelaku firman, setia untuk mengabarkan berita-berita Injil, ini adalah salah satu yang Tuhan inginkan, dengan kebenaran yang pastinya. Maka Dia akan memberikan perkara-perkara yang besar. Jadi saya percaya jika Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih mendengarkan renungan ini, lakukan dengan setia, tanpa bersungut-sungut. Percayalah, Tuhan akan memberikan perkara yang besar. Bahkan Tuhan akan memberikan apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak timbul dalam hati. Tuhan mampukan, Tuhan sanggupkan, bahkan Tuhan mampukan kita lebih lagi dipakai sesuai dengan panggilan yang Tuhan mau. Dan kita adalah anak-anak yang diberkati Tuhan yang pastinya. Lakukan bagianmu, karena Tuhan pasti akan melakukan bagian Dia. Setelah itu, jika memang kita sudah dipimpin oleh Roh Kudus, melayani dengan roh yang menyala-nyala. Saya ingatkan lagi juga di sini dalam catatan saya, kita harus juga melayani dengan sungguh-sungguh. Semua itu lakukan untuk Tuhan. Seperti pada Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun yang kita lakukan, kepercayaan yang Tuhan berikan, berkat, panggilan, pekerjaan, pelayanan, gereja, usaha, proyek, apapun itu, lakukan segala sesuatu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jika kita lakukan segala sesuatu untuk Tuhan, maka roh takut akan Tuhan itu akan ada pada kita, akan ada pada setiap panggilan kita, akan ada pada setiap pelayanan kita, akan ada pada setiap pekerjaan kita, bahkan akan ada pada setiap diri kita pribadi, lepas pribadi. Jadi melayani sungguh-sungguh, lakukan untuk Tuhan. Dan pastinya dengan tanggung jawab yang penuh, yang Tuhan mau kita sebagai anak Tuhan bertanggung jawab untuk melakukannya bagi Tuhan. Dan dalam melayani Tuhan juga ada dua hal yang harus sungguh-sungguh diperhatikan, saudaraku. Saya catat di sini yang pertama, motivasi. Sudah benarkah motivasimu? Sudah benarkah motivasi kita untuk melakukan panggilan Tuhan, untuk melakukan pelayanan Tuhan, untuk melakukan pekerjaan Tuhan? Sudah benarkah motivasi kita? Karena yang pasti, yang Tuhan mau motivasi kita harus benar, tanpa melihat keuntungan pribadi manusia. Yang pasti bukan memilih-milih, misalnya dimanapun kita, atau mungkin dengan sekarang, ya hanya bisa dengar khotbah, renungan dari IT, dari live streaming YouTube. Di sini Tuhan melihat bagaimana kita sungguh-sungguh dalam, kelihatannya kecil, karena kita memang segala sesuatu ya di rumah saja, kalau kata pemerintah bilang. Tapi percayalah saudaraku, Tuhan itu luar biasa.
jika kita setia memperhatikan motivasi apapun yang benar, yang pastinya, itu tidak akan sia-sia. Jadi lakukan segala sesuatu dengan motivasi yang benar. Yang kedua, saya catat di sini adalah sikap hati yang benar dan tulus. Baik itu di hadapan manusia, bukan mencari nama, kehormatan, keuntungan pribadi, dan yang pasti keuntungan untuk diri sendiri. Sudahkah hatimu tulus? Sudahkah sikap hatimu benar dalam melakukan panggilan Tuhan, pelayanan Tuhan, atau pekerjaan Tuhan, atau berkat-berkat yang Tuhan sudah boleh percayakan? Sudahkah hatimu benar? Sudahkah hatimu tulus? Karena diingatkan lagi segala sesuatunya itu dari Tuhan, untuk Tuhan, berasal dari Tuhan. Karena Dia adalah sumber kita. Maka Tuhan melihat hati kita. Apapun itu, panggilan pelayananmu, panggilan pekerjaanmu, panggilan kepercayaan tanggung jawab, baik seorang pemimpin kah engkau, bapak rumah tangga kah engkau, ibu rumah tangga kah engkau, seorang anak kah engkau, seorang mahasiswa mahasiswi kah engkau, seorang pelajar kah engkau, Tuhan yang boleh percayakan itu. Lakukan dengan hati yang benar, yang Tuhan mau, yang Tuhan arahkan sesuai dengan panggilan yang berpadanan, sesuai dengan poin yang pertama tadi saya bagikan. Dan di ayat yang ke-10, kita kembali lagi ke 1 Petrus 2, ayat yang ke-10, dikatakan, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Tuhan bilang dulu kita bukan umat pilihan Allah, bukan umat Allah, sekarang menjadi umatnya. Wow, yang dulu kita nggak dikasihani sama Allah, tapi sekarang kita jadi terima oleh belas kasihan. Jadi saudaraku, apapun yang sekarang kita boleh dapatkan, boleh Tuhan percayakan semua karena belas kasih Tuhan. Bukan semata-mata karena hebatnya kita, perjuangan kita, hasil jeripaya kita. Oh, saya dapat ini, oh saya dipanggil menjadi ini, oh saya diutus menjadi pelayan ini. Semua karena saya pintar, semua karena saya ini. Indah. Tuhan bilang semua karena beroleh belas kasihannya Tuhan. Dan Tuhan percaya, yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi saya di sini diingatkan kita sebagai anak Allah, kita harus menyadari, kita harus berada dalam satu unity, satu kebersamaan, satu tubuh di dalam tubuh Kristus, menjadi satu di dalam tubuh Kristus. Sesama kita, Tuhan selalu mengingatkan salah satu perintahnya adalah mengasihi, bertolong-tolongan, salah satunya wujud daripada kasih itu. Mungkin tanpa menjatuhkan pelayanan yang lain atau satu dengan yang lain, menjatuhkan pelayan Tuhan satu dengan yang lain, atau menjatuhkan gereja satu dengan yang lain, menjatuhkan mungkin sesama teman, sahabat kita dalam pekerjaan, usaha, bisnis kita. Di sini Tuhan mengingatkan kita, jadilah sesuai dengan umat pilihan Allah, yang dimana kita sudah beroleh belas kasihan, belas kasihnya Tuhan. Berarti kita juga diminta untuk saling mengasihi antara sesama kita, bahkan mungkin dalam panggilanmu, dalam pelayananmu, dalam tugas pekerjaanmu. Sulit memang kalau memang kita tidak berjalan dengan pimpinan kuasa daripada Roh Kudus. Karena seperti kata 1 Yohanes 3 ayat 18, mengasihi itu bukan hanya dengan lidah atau perkataan, tapi dengan bukti perbuatan dalam kebenaran. Dan saya diberkati oleh ayat itu, di mana jangan mengandalkan kekuatan sendiri, melainkan penyerahan total kita kepada kuasa Roh Kudus. Karena tanpa Roh Kudus, kita tidak bisa murni tulus untuk mengasihi. Ya, saya percaya betul kalau bicara kasih, kalau kita nggak benar-benar di dalam Tuhan, belum tentu kasih itu wujudnya menjadi tulus. Ada juga mungkin yang terpaksa, atau mungkin yang ya dikarenakan kita ada mungkin sesuatu butuh atau ada maunya. Tapi kalau hati dan motivasi kita benar dan tulus, benar,
dan kita meminta pimpinan, tuntunan, kuasa daripada Roh Kudus, kita akan dibenarkan, kita akan dimampukan, kita akan diluruskan segala jalan kita. Dan jangan andalkan kekuatan sendiri, melainkan memiliki penyerahan penuh kepada firman dan Roh Kudus itu sendiri untuk melakukan tugas pelayanan panggilan kita. Agar dalam pelayanan panggilan kita, kasih itu juga tetap berjalan tanpa memandang kita melayani di mana, tanpa memandang kita dipanggil bekerja di mana. Kalau kita memiliki kasih yang tulus, kita sungguh-sungguh lakukan itu untuk Tuhan, kita nggak lagi melihat panggilan saya di mana, pelayanan saya di mana, tugas saya di mana, berkatnya berapa, ada nggak untungnya buat saya, ada nggak menyangkut nama baik saya. Sudah nggak itu lagi yang dilihat, saudaraku. Yang pasti belas kasihan Tuhan itu yang boleh kita berikan kembali kepada sesama kita. Nah, makanya saya mengajak saudara-saudara, saudara-saudariku yang terkasih, Bapak Ibu, sudahkah kita hidup sesuai dengan panggilan Tuhan? Jika belum, berubahlah sekarang, bertobatlah, maka Tuhan Yesus akan memulihkan hidup kita. Ambillah keputusan untuk sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan sesama, dengan hidup menurut panggilan Kristus Tuhan kita, karena kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus dan kepunyaan Allah sendiri. Haleluya. Sekian renungan dari saya. Sebelum kita tutup, saya ingin berdoa bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang ajaib, Bapa yang kekal, Bapa yang berkuasa atas kami, terima kasih kalau boleh kami sama-sama membacakan sebagian kecil daripada firman-Mu pada renungan hari ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh dikuatkan kembali. Terima kasih Tuhan, kami boleh lebih lagi Tuhan Yesus belajar dan diingatkan kembali oleh firman-Mu, dan biar kuasa Roh Kudus bekerja atas kami, bahwa kami adalah imamat yang rajani, bangsa yang terpilih, bangsa yang kudus, yang boleh Kau pilih Tuhan sebagai umat Allah yang telah beroleh belas kasihan, yang dulu kami hidup di dalam gelap sekarang menjadi terang. Terima kasih semua karena perkenanan anugerah-Mu, kasih karunia-Mu bagi kami. Mampukan setiap anak-anak-Mu Tuhan, bahkan semua saudara-saudari, Bapak, Ibu yang boleh mendengarkan renungan ini, jamah hati mereka, mampukan kami Tuhan untuk menjadi pelayan-Mu, untuk mengikuti setiap panggilan-Mu ya Bapa, dengan sungguh-sungguh Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Ini doa dan permohonan kami Bapa, yang kami alaskan dengan satu nama, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Sekian dari saya Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus. Sampai berjumpa kembali dengan saya di renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.